Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, follower semua dimanapun Anda berada. Waduh, ini kita ngopi pagi menjelang siang ini. Ya, tapi senang sekali saya masih bisa menyapa followermu semuanya ya, meskipun agak siang. Kita jumpa lagi dengan ngopi pagi edisi Jumat 24 November 2023. Barusan takziah, jadi baru bisa naik ini kita. Seperti biasanya Bolo, kita akan ngomongin beberapa headline yang lagi rame. Ini apa sih berita-berita yang lagi rame di seputaran akhir-akhir November ini. November Rain, lagu ini sebenarnya, tapi kayaknya hujan masih tidak merata ini. Hujan tidak merata, kemarin saya tadi malam ya, sepertinya kota sudah mulai turun hujan. Kemudian di akhir November ini juga ramai, isu-isu yang biasanya dibahas adalah terkait UMK. Wah, ini biasanya kita ngomonginnya sama teman-teman dari Dewan Pengupahan ini. Biasanya kalau Jumat ada Cak Soleh. Cak Soleh kemarin katanya sudah dipanggil oleh Dewan Pengupahan. Wah, karena termasuk bagian dari Dewan Pengupahan kalau nggak salah ya. Sehingga kita Jumat nongkrong bareng. Selamat pagi Warmo. Kita masih membahas beberapa headline. Tadi saya ngomong UMK. Kalau terakhir dari teman-teman dan pengupahan, kalau toh memang tidak ada perubahan, ya secara otomatis UMK akan disamakan dengan tahun yang lalu, itu pasti ya. Tapi kayaknya masih alot, ada tarik ulur dari teman-teman di pengusaha, pemerintah maupun usulan dari para buruh, terutama yang di Kabupaten Pasuruan. Ada yang masih mengusulkan 5 ke atas, sementara di 2023 ini kisarannya adalah 4 jutaan sekian. Ya, kita tunggu aja. Di sisi yang lain, biasanya akhir November ini, pemerintah daerah melalui Disnaker juga mulai gencar untuk membuka lowongan pekerjaan. Ini memang menarik ya. Tapi ternyata meskipun UMK kita termasuk ring 1 di wilayah Kabupaten Pasuruan terutama, ini investasi juga tetap lancar kok. Di sini udah banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri lagi ya. Nganjuk Berbek hadir, terima kasih Mas Untung. Waduh, Nganjuk ini Elpamas Jumat Berkah, teman-teman di Sukoharjo Pintar, selamat pagi juga. Ya, judulnya ini kita cari berkah lah hari ini ya, karena memang tidak ada headline yang begitu santer sih dibicarakan di minggu-minggu ini. Di hari ini ya maksud saya, kalau di minggu-minggu ini banyak ini, di minggu-minggu ini ada banyak kejadian. Tetapi hari ini di Kamis kemarin sampai Jumat ini masih landai-landai saja. Yang paling hangat memang terkait usulan-usulan dari Dewan Pengupahan. Kalau kota kayaknya udah mulai ketemu angka ya, sudah dikirimkan ke Pemprov. Saya pikir kemarin angkanya sekitar 3 juta sekian untuk usulan dari Dewan Pengupahan Kota Pasuruan. Monggo butuh matoa Alkon buah Kecamatan Sukoharjo selain mangga. Waduh, mantep Sukoharjo Pintar. Si ono yo, matoa yo. Mas Elpama selamat pagi. Wah, ini Sukoharjo sempat ke branding matoa dulu ya. Sampai badik-badiknya matoa itu. Ini zamannya Pak Camat Diano kalau tidak salah ya. Sekarang beliau sudah jadi asisten. Tapi tetap dikawal itu Mas Elpama ya. Matoanya soalnya tumbuh di wilayah Sukoharjo. Ya, selamat pagi Pulau Warmo. Senang sekali saya masih bisa bertemu dengan Anda. Saya sih kepingin ini kayaknya ada banyak teman-teman. Ini saya sedang pegang handphone. Saya sih pengen bisa sharing ya dengan panjenengan. Barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan atau kita ngobrol bareng. Karena hari ini memang agak random. Yang penting oleh berkah lah wis lek Jumat ya. Nganjuk musim duren sama rambutan. Wah, ini sama berarti Mas Untung ya. Leres jos. Mas Untung, ini juga mulai ya. Kita juga mulai panenan durian. Ya, kayaknya teman-teman di Ngembal ini juga mulai apa? Mulai panen ini. Kemarin saya sempat naik ke Puspo ketika ada pesawat jatuh itu
sepanjang jalan itu sudah banyak juga yang jualan. Wah, di Nganjuk juga musim durian ini, keren ini. Bukan belum musim hujan berarti. Alhamdulillah. Ya, rambutan. Kalau rambutan gini gak pakai sepiro api ya. Gak sepiro api karena memang cuacanya juga tidak menentu. Ya, saya tadi ngomongin soal UMK. UMK sekarang Dewan Pengupahan masih menggodok ya. Belum ada titik temu ini untuk yang diajukan. Kalau yang di kabupaten, kalau yang kota Pasuruan ini sudah mulai fix kayaknya, sudah mulai disampaikan ke provinsi. Selamat pagi Bolawarmo. Masih juga seputaran beberapa peristiwa ya yang kemarin terjadi masih laka lantas. Loh, ini Mas Arif sudah di Sragen ini. Waduh, cuacanya redup. Iya, ini tadi juga sempat redup ya. Saya tadi juga agak siang ini karena takziah ini. Ada yang meninggal dunia tadi di sekitaran lokasi saya mau siaran ini tadi. Tetangga ini meninggal. Cuacanya redup. Ini kayaknya juga agak redup-redup gitu ya. Awan sudah mulai bergelayut ini akhir November ini. Siap-siap ini kayaknya kita akan kedatangan hujan ini. Mudah-mudahan ya hujan segera turun ini. Male sawah garing kabeh ini. Kemarin male gagal panen ini perkara gak oleh banyu blas. Selamat pagi. Saya ngasih hotline ya. Barangkali kita bisa sharing apapun itu terkait pelayanan publik atau apa yang mungkin bisa kita bicarakan bareng atau sedang kita diskusikan. Tadi saya mengawali juga tentang UMK. Ini kayaknya sudah mulai masuk. Kalau dari teman-teman buruh, dari beberapa pemberitaan yang saya dapatkan terkait UMK 2024, ada usulan yang sempat dicatat oleh teman-teman di media. Ini kayaknya tembusnya ini sampai ke angka 5 ya, 5 kayaknya. Sampai 5 jutaan. Ini ngomongin soal UMK ya, wajib diumumkan. Oh, ini yang di nasional ini memang dibuat seperti itu ya. Sekarang yang akan menentukan pusat kalau memang akhirnya tidak ada titik temu ya balik lagi. Masih dinamika ya di UMK 2024-nya. Monggo hadir Bos, insya Allah tanggal 26 November 2023 ada karnaval di Karangrejo Purwosari. Lho, saya ono karnaval Jan. Karnavalnya ganteng entek iki ya Allah. Cuacanya cocok gawe ngopi katanya. Nggih. Karnaval masih ada ya? Ya. Kayaknya karnaval ini perlu dikemas ini ya. Yang di desa itu kayak semangatnya untuk karnaval ini juga jadi dinamika yang bersambut gitu ya secara ekonomi ya ngono. Iku sisa-sisa Agustus padahal karnaval ini ya. Atau dalam rangka apa ini? Ya, kerumunan-kerumunan yang kemudian menjadi perputaran roda ekonomi di masyarakat. Karena uang dodolan kudu sewenang terus lek akeh karnaval ini. Karnaval horeg ya, Mas Elpa Mas ya? Enggak ya? Ini saya ngutip dari teman-teman yang dari Dewan Pengupahan ya. Saya pikir ini ada usulan dari pemerintah juga dari pengusaha. Ini angkanya kayak beda-beda ya. Kalau yang dari buruh ini mungkin anggota Dewan Pengupahan ini Cak Soleh ini harusnya memang yang biasanya kalau setiap Jumat nongkrong bareng kita, kayaknya sekarang lagi di luar kota. Soalnya kemarin ditunda ada Pildes. Oh iya Pildes. Usulannya UMK di Kabupaten Pasuruan berapa sekarang dari Serikat Buruh? Ini usulannya 5.202. Ini hitungannya nggak tahu ya, saya juga nggak hafal cara ngitung ini. Cuman usulan ini kayaknya naik dari buruh. Kemudian kalau yang dari teman-teman pengusaha ini hanya mengajukan variabel alfa, proyeksinya sekitar 4563 174. Kalau yang sama pemerintah kayaknya beda koma. Cak Soleh jelas paham. Iya, Cak Soleh termasuk Dewan Pengupahan juga. Selamat pagi Bolawarmo semua dimanapun berada. Kita pokoknya cari barokah ya. Ini ngotot-ngotot ya bayaran gede, ya pengeluarannya juga gede. UMK tambah larang, ini sing kerja, sing kasih lapangan pekerjaan juga. Angele gitu ya. Ya situ sisi yang lain ya. Yang penting duit-duit piro, bayaran piro, lek gak barokah untean ya.
UMK naik, penjualan hasil produksi akan naik juga. Ya, beras larang akhirnya. Sekali-kali live ngopi bareng lokasi Bangil ambe bahas UMK Conco Mino. Ya, Jaya ya. Wah, siap ya. Ya. Kapan-kapan ke Bangil karo bahas UMK ya. Ngopinya di Plaza Bangil. Plaza Bangil. Ada plaza ya Bangil ya. Ya, Plaza Bangil. Ya, apa ya kasus Plaza Bangil ini kok panjang juga ya ini. Ini ketua paguyubannya kemarin kayaknya malah tersangkut masalah ini ya. Wah, Bangil. Kok jadi inget Bangil. Semoga upai enak barokah nang dealer. Ini Mas Nanang iki ya. Iki saya disurvei ini. Ini orang dealer ini yang lancar ini. Biasanya kan terlihat dari pekerjaan ya. Ini kayaknya yang apa kredit ke dealer ini paling banyak siapa itu ya. Kalau Cak Soleh mau, kalau buruh di Indonesia kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan masih ngomongin soal kalau buruh itu gawe nyicil tuku montore kangelan masalah. Masih Kuali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pagi menjelang siang ya Masih Kayaknya kalau jam-jam ini enak ya kita live ya. Kalau kadang isuan pas waktu OTW itu agak susah juga. Ya, ini dinamika yang biasanya akhir tahun lah, November, Desember itu ngomongin kenaikan gaji akhir tahun, itu otomatis ya. Biasanya isu-isu itu yang seringkali muncul itu. Ini juga sama ini. Meskipun kemarin kayaknya adem ayem aja ya. Kayaknya kalau adem ayem enggak ada yang harus ada dinamisasi di angka pengupahan atau UMK, ya langsung dipadakno karo UMK tahun yang lalu gitu kan ya, kayak gitu. Pagi Bolowarmo, senang sekali ya. Yang penting bayaran biroe berkah. Golek UMK semuanya naik, ya sing dodolan niku Lombok, Brambang, Larang pisan. Buru jaya ekonomi lancar, perputaran ekonomi juga lancar. Ya, akeh sing tuku kredit sepeda tambah lancar Mas Nanang ya. Wah, Mas Nanang ini Bolowarmo di bidang perdeleran. Neng golek utang-utangan katanya gaya ganti sepeda anyar nang Mas Nanang Ermanto. Ngono ya lek golek kredit. Pagi Bolong, saya update sekali lagi ya terkait beberapa kejadian. Kalau tadi kita membahas UMK, ini beberapa headline yang sekarang lagi ramai. Ini juga yang terbaru, terjadi restoratif justice. Restoratif justice itu salah satu terobosan di peradilan terkait juga dengan kasus-kasus yang memang tidak harus ke ranah meja hijau atau tidak dilanjutkan. Ini terjadi di Purwosari. Ini kejadian yang kemarin ada anak bunuh bapak. Waduh. Ya, ini ternyata di restoratif justice karena ditengarai memang mengalami gangguan jiwa si anak ini. Yang Pucang Sari ya. Ini juga informasi terkini kayaknya Kapolsek. Saya kemarin dapat ya informasi bahwasanya memang hasil dari tes kejiwaan yang bersangkutan memang mengalami gangguan jiwa. Jadi di restoratif justice. Restoratif justice itu juga bisa dilakukan ketika memang mungkin ada yang dimaafkan, kayak permasalahan memang kriminalitas yang apa ya, yang sing di sepuro gitu. Ada beberapa persyaratan sih gitu. Misalnya baru pertama kali, terus nilainya kayak gitu. Terus ada hal yang tertentu kayak yang terjadi di Pucang Sari, misalnya pelakunya memang posisinya sedang gak waras gitu atau mengalami gangguan jiwa. Ini malah kayak saya ingat caleg yang di Pandaan akhirnya ya. Ya yang di caleg di Pandaan ini belum jelas juga. Sampai sejauh ini kita juga belum dapat informasi ya, karena memang kalau DBC menganggap bahwasanya ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Yang rusak kemarin loh, yang rusak TPQ. Ini saya juga bingung ini, apakah memang ada masalah seperti itu atau ada dugaan-dugaan yang lain, misalnya karena perebutan suara. Di Warta Promo sempat nulis ya, tapi mempertanyakan apa benar itu sehingga kemudian saling marah. Khusus Bolowarmo Special Edition iki langsung
Langsung anu ini Tatano. Langsung promo ini. Wah 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 wah. Ya langsung promo iki. Sik ngenteni undang-undangan ini UMKM Mas Anang ini ya. Golek UMKM 5 juta ke atas baru iki agak sing DP kayaknya ya. Kita yang di wilayah Kabupaten Ring 1 ini masih nunggu ini. UMK-nya harus deal ini ya. Kalau yang kota masih sekitaran 3 juta lebih. 3 berapa ya tadi ya saya lupa. 3 titik sekian. Itu juga masih sedang diusulkan untuk UMK Kota Pasuruan. Memang berbeda ya. Meskipun hampir sama, tapi satu wilayah kan kita kota dengan kabupaten misalnya antara perbatasan Keraton atau Jentrek, tapi UMK-nya beda. Ya, di sisi lain memang kenapa namanya perusahaan-perusahaan juga mulai mau berinvestasi di wilayah kita kan karena kaya bos gitu ya. Kaya bolo. Jadi Pasuruan ini Ring 1, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan ini memiliki banyak hal yang tidak bisa dihindari meskipun bayar pegawai ini larang, tapi kos produksinya juga ada, ada gitu loh, didukung gitu loh. Jadi lebih murah. Gasnya ono ya kan, gas ada, pipanisasi yang untuk kaitannya dengan gas ada, air bagus ya kan, air bagus, lahan juga luas, mulai dari laut sampai gunung ada semuanya ini, jadi tetap kerasan lah. Tapi kayaknya ya sudah biasa lah pengusaha dengan buruh, karpe burune dibayar larang gitu kan ya, pengusaha karpe bayar murah, itu gak ketemu itu nanti ya. Akhirnya ngapain jalan tengah. Nah, kalau tahun ini kayaknya memang akan diputuskan oleh pusat sepanjang usulan itu memang, kalau memang tidak ada usulan dari Dewan Pengupahan, kayaknya gitu ya, kutipan kemarin ya langsung diputus gitu, yang langsung diputus sesuai dengan UMK tahun sebelumnya, kan seperti itu nanti kalau memang ruwet gitu ya, ruwet. Ya maksud katanya lebih turun dari UMK sebelumnya kan enggak. Tapi peningkatannya akan terus sejalan juga ya, ada kenaikan pasti barang-barang juga akan ikut mahal. Pasukan sing gajine gak melu UMK cuman oleh Baganyi Maendan. Sing gak UMK iki sing medeni duwite ya, jeragan sawit iki bahaya ini ya. Mas Arif, selamat pagi. Ya ini wis tutuk Sragen. Sragen tadi Mas Arif ya. Cuacanya sudah panas. Apa redup ya? Redup sekarang ya. Ya. Selamat pagi Bolowarmo semuanya. Saya tadi banyak membahas, terutama juga terkait ini, tetap hati-hati ya. Hari ini juga masih meningkat. Hampir tiap hari kita senantiasa mendapatkan informasi dan laka lantasnya cukup apa ya? Cukup ngeri sih saya pikir. Kejadian laka lantas yang terjadi di beberapa wilayah, di beberapa titik. Kemarin juga yang ditutur itu salah seorang siswa, salah seorang pelajar ya kalau tidak salah itu. Nah, itu juga ngeri banget gitu ya. Jadi kenapa kalau saya kemarin sempat ngobrol sama tukang ketok magic. Ini memang karena satu ya safety-nya ya. Yang kedua memang semakin lama kendaraan kita itu tidak semakin kuat gitu ya. Apakah itu bodinya, apakah itu dengan penggunaan peralatan dengan macam-macam lah gitu ya. Mungkin itu juga nggak sekuat dulu. Kalau dulu kan tebel ngono ya, saiki ketenggor ini langsung penyek ya, peyok. Ya itu juga berpengaruh, terutama juga dengan peningkatan nih kayak Mas Nanang ini mau kan ya promo sepeda di oma itu gak cukup sepeda siji loro telu ya. Sampai anaknya dorong duwe SIM lo budal lagi karo sepedaan ya. Padahal gak ada SIM itu ya. Apalagi tukang parkir ini, wah, yang punya lahan parkir dekat sekolahan pasti rame ya. Ini juga salah satu perhatian. Dan memang sangat sangat mengerikan ya. Mungkin saya belum dapat data, tapi dalam beberapa tahun terakhir pasti ada angka di mana apakah tahun kemarin dengan tahun sekarang peningkatan terhadap kejadian laka lantas ini naik atau turun gitu. Tapi saya lihat ketika terjadi kecelakaan banyak sekali ya yang justru meninggal di lokasi gitu. Bahwa ini cocok gawe ngopi min. Nah, Heng, Mas Heng, selamat pagi. Wah, ini jamaah ngopi pagi nih kayaknya. Terima kasih. Kayaknya kita perlu sekali-sekali bikin merchandise jamaah ngopi pagi ya. Merchandise kayak kaos bareng gitu ya. Kayaknya cocok ini buat sharing ngopi, sharing ngomong cerdas. Nah, tadi saya juga sudah ngisi. Saya sebenarnya pengen terlibat langsung dengan panjenengan ya semuanya.
terkait apapun itu, apakah mau mengkritik pelayanan ataupun sharing, nah, bisa di hotline kita. Ini di nomor yang saya pegang ini, Anda bisa langsung berkomentar. Nah, tapi yang penting dijaga etikanya, soalnya kita lagi di media sosial. Ojo langsung dibuka enten-entengan, ya bahaya itu ya. Cocok gawe ngopi katanya Mas Sayang. Ya agak redup-redup gimana, mudah-mudahan hujan segera turun. Tapi kalau hujan, kayaknya teman-teman BPBD sudah ready ya. Kemarin sudah apel loh, apel kesiapsiagaan. Harusnya itu tidak normatif ya teman-teman ya. Tidak normatif tapi semuanya udah ready ya. Karena kalau kita punya medan di mana ada gunung kemudian ada laut, secara otomatis ketika hujan memang SAR, ini otomatis juga akan berpengaruh. Kalau saya kayak banyu ini luwe-luwe gitu biasa kalau di daerah kita kan. Nah, atau di daerah bawah barangkali yang biasanya ora udan ora angin, tiba-tiba dikirimi banyu atau kondukur. Nah, ini harus tetap ready. Mendung ini wes teman-teman dari BPBD tindakan preventifnya sudah harus siap-siap ya. Karena memang hutan kita hampir sekitar 5.000 hektaran, 4.000 ya, 4.000 lebih ya. Ini juga sudah habis ya. Habis kemarin ya paling tidak kalau tumbuh dalam beberapa bulan terakhir juga tidak secepat koyo kembang atau tanaman hias karena itu memang alas, jadi ini juga bahaya kalau misalnya hujan turun. Ya, beberapa update informasi yang kemarin juga masih terkait dengan insiden yang terjadi di Pandaan, gesekan antar caleg. Nah ini juga ini gesekan antar caleg ya atau antar pribadi ya, saya nggak tahu. Tapi mereka statusnya caleg sih, ya. Terjadi gesekan dan saya pikir gesekan-gesekan ini sudah mulai tumbuh ini. Kemarin saya juga sempat sharing dengan beberapa orang yang kemudian mencalonkan diri. Kayaknya mereka juga sudah mulai ada gesekan-gesekan lah. Caleg A ngenyek caleg B ngenyek caleg C. Nyek-nyekan ini atau serang-serangan secara figur ini sudah mulai ya, meskipun itu entah itu bisikan, entah itu secara verbal langsung, atau itu via medsos. Nah, ini sudah mulai ada gitu. Tapi mudah-mudahan ini kayaknya kita jangan sampai lah kemudian banyak kejadian-kejadian seperti ini yang kemudian menjadi antipati. IKPU bahaya ini. Mulai ndelok caleg yo tukaran ya, males milih. Duwe kan tukaran tok. Ya, itu juga menjadi catatan juga. Kemarin juga masih ada ini kriminalitas maling motor di Blandongan. Ini juga menjadi catatan kita. Ini yang dimasa oleh warga. Ya Allah, ini golek dulur-dulur digenjul bu sepeda ya kayak ngene ya. Jadi orang itu semakin kita juga brutal sekali ini, dibonyok, dikeroyok. Ini maling motor ini. Kalau maling anggaran gak ngene. Ono maling anggaran barang ini ya. Selamat pagi Bolowarmo. Ini juga menjelang Piala Suratin ya. Piala Suratin U13 U15 ini yang di olahraga juga kita mencatat. Ini dari teman-teman BPJS katanya resiko-resiko pemain ini akan di cover di BPJS. Wah mantap ini. Ini informasi terbaru ini. Para pemain bola ini tercover BPJS. BPJS penting ya. Ini kemarin ada teman-teman yang nanya ini. Oh ini BPJS Ketenagakerjaan bukan BPJS Kesehatan. Kita kemarin juga ngomongin soal pelayanan, ngomongin soal BPJS. Ini yang tercover ini para pemain bola ini kayaknya ya, peserta Piala Suratin. Ini mau jalan ini kan. Piala Suratin ini. Wah, ada tontonan kita ini kalau bolanya main lagi ya. Ya, kita juga ingin kembali. Penjualan motor naik derajat. Ini terima kasih nih Mas Nanang. Nah, ini catatan ini juga. Ini bener-bener data ini ya. Ini dari teman-teman di dealer motor. Penjualan motor naik dari Agustus, penjualan motor mencapai ini ya. Bener ya? Luar biasa. Sebenarnya kalau masih ada yang mengeluh gini ya. Susah urip saiki. Wah, iki Pak Sambat jenenge ya. Padahal ini kata Mas Nanang ini penjualannya naik drastis ini kan berarti ya soge-soge kita ya. Sudah jajane ku gak
Gak 100-200 segi jutaan ini kalau sudah motor kan ya puluhan juta bahkan. Ini naik katanya Mas Nanang. Meningkat 12,39%. Ini Agustus ya, belum November atau Desember ketika ada kabar UMK-nya naik. Tambah laris ini Mas Nanang ini kayaknya ya. Ya tapi cari ini siapa? Kalau dibagi-bagi 5 juta itu sih kurang aja kalau katanya teman-teman aktivis buruh kan memang. Bismillah. Tapi yang penting duit KP ya, masih nyicil ya. Motor so lebih dari satu kan, hampir semua rumah kayaknya motornya sudah lebih dari satu. Kecuali motor saya ini memang satu. Ya, penjualan motor naik ini ya. Alhamdulillah berarti nyaman semua ini orang-orang ya. Naik 12,39%. Nah ini juga menjadi menarik sekali yang disampaikan oleh Mas Nalang ini juga ya. Artinya itu juga jadi ukuran karena motor ini termasuk kebutuhan premier, sekunder, tersier. Kayaknya kalau dulu di zaman-zamannya masih tersier ya. Kalau sekarang kayaknya jadi primer ini kayaknya ya. Orang sudah nggak punya motor untuk sudah jarang sekali nih. Tapi lek sambatan niku ben taun mesti ono ya. Sambatan itu wis duit 100 kurang, 1 juta kurang ya kan. soalnya kebutuhane iku nambah terus ya. Bayaran 5 juta, UMK-ne wis dinaikkan misalkan ya, kita disetujui UMK 5 juta, kok bayar cicilan 3 juta, 2 juta ya entek ya. Padahal kemarin bayaran 4 juta gak sampai ya, sudah. Boleh barokahnya itu yang agak susah ya. Bayaran itu karena beda-beda. Ini juga ya yang kemarin di mana ini? Di Lumajang, Purwowarmo di Lumajang. Update terkini dari Lumajang. Ini yang laka minibus KA Probowangi. Polisi ternyata menetapkan tersangka. Tersangkanya adalah sopir elep. Jadi yang kemarin ya yang terjadi mungkin sedikit mereview di Kelaka Lumajang. Ini terjadi insiden laka lantas minibus yang membawa rombongan jumlahnya 15 orang mengalami kecelakaan ditabrak kereta api Probowangi. 11 orang meninggal asal Surabaya. Nah, ini update-nya terkini kemarin teman-teman mencatat bahwasanya polisi menetapkan sopirnya sopir selamat tapi penumpangnya meninggal ya, list yang 11 orang gitu. Jadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka sang sopir elepnya. Tapi dia memang posisinya sedang terluka juga dan sedang dirawat ya. Ini saya membacakan informasi yang dicatat oleh teman-teman di Warta Bromo berdasarkan gelar perkara Bayu Trisnanto. Namanya supirnya elep itu yang di Lumajang, yang dari Surabaya, itu bersalah dan bertanggung jawab dalam insiden malu ini. Ya, sing salah supire, soalnya itu memang dalane sepur. Sepure itu mesti bener sepure ya. Ya, kesalahan dalam berkendara ketika melintasi perlintasan sebidang rekreasi tanpa palang pintu. Jadi liwat tanpa palang pintu, sing salah itu sing liwat itu ya. Itu memang bukan undang-undang ya. Ya undang-undang perkereta apian ya kayaknya ini ya. Jadi cantolannya mungkin ya. Kelalaian gitu. Sing salah supire. Ulah apa sampe liwat kono gitu ya. Ini ya. Gitu ya logikanya ya ini ya. Teman-teman yang ini ya terjerat pasal 359 KUHP karena telah mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Jadi sopir elep yang laka di Lumajang itu membawa 15 orang nyebrang tanpa palang pintu, ya kan? Supirnya salah, tersangka. Kenapa? Karena dia memang membawa nyawa 11 orang ini melintas itu. Gitu. Perlintasan tapi banyak terlalu tinggi seperti di Gading dan baratnya stasiun. Ya, yang salah ini bukan perlintasannya kayaknya. Dibuat tinggi itu karena memang jalannya kereta api. Tapi kita kemudian lewat di atasnya kan, itu jam itu ya. Pagi jam itu. Ya selalu. Nah itu, jadi memang kayaknya begitu ya gitu ya. Ini juga logikanya seperti yang dialami oleh Pak sopir elep ini, Mas Bayu ini ya. Ini juga akhirnya ditetapkan tersangka atas meninggalnya 11 orang di Lumajang yang dihantam kereta api Probowangi.
Ya, ini kena jerat pasal berlapis ini. Pasal 359, kemudian pasal 360 kelalaian. Ancaman hukumannya 5 tahun. Ini sopirnya juga mengalami luka. Karena memang gelap ya, gelap. Terus tanpa palang pintu. Jadi hati-hati bagi Anda, kita semuanya harus memang hati-hati ya. Tapi ya kadang-kadang kita juga nggak tahu ya. Ki pak ono palang pintu ini kena dilewati, apa ono dalan liya gitu-gitu. Itu harus waspada. Jangan-jangan juga karena Google Map-nya nggak safety ya, pokoknya diliwat. Pokoknya ini ada jalan tembusannya itu. Saya kemarin juga mengalami ya. Saya mau kan sekarang ini yang Bangil, yang di daerah Bangil itu kan harus lewat Rembang kan. Lewat Rembang, kemudian melintas berputar lagi, nyampe Ororombo, balik. Nah, ketika balik, saya pakai Google Map itu untuk mencapai Bujeng, ya kan. Karena saya kita acara kemarin kan, yang sama PCNU. Saya akhirnya dilewatkan kan jembatan itu. Jembatan apa itu jenenge? Lali aku sih, jembatan kena banjir biasanya itu. Nah, pakai Google Map. Waduh, jenenge Google Map itu bisa tahu arah jalan-jalan itu, tapi kan tidak tahu bagaimana kemudian jalan ini aman atau tidak. Itu kan ya kadang-kadang pokoknya kena dilewati gitu ya. Tidak tahu bagaimana ini ada apa. Paling rata-rata kan kita akan seperti itu. Nah, sama juga dialami teman-teman mungkin yang nge-map kemudian melintasi seperti yang dialami oleh Pak Bayu ini, Pak Bayu Super Elf ini. Mungkin dia melintas. Ini mungkin ya, tidak ada data terkait dia menggunakan map atau tidak. Tapi ini pengalaman saya juga, Google Map kadang-kadang nggak safety, ternyata memang bisa dilalui benar. Cuman memang jalannya mepet sak mobil, terus mari ngono ya rawan. Selamat pagi Pulau Warmo, update yang kaitannya dengan beberapa peristiwa. Ini kemarin kita nyorotin yang caleg muda PKB ini ya, yang tetap marah-marah ini kayaknya. Ini terakhir kita nyatet tentang ada indikasi rebutan suara karena dapil sama. Ini masih ditanyakan juga ini, apa benar gitu ya? Karena memang ada catatan yang kemudian memang belum terkonfirmasi dengan benar, karena memang yang kita terima ya sebagai seorang jurnalis ada banyak singgungan sih dari caleg-caleg di beberapa dapil ya, terutama memang yang dapilnya sangat punya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk merebutkan suara. Yang direbutkan cuma berapa ribu, calegnya kepingin dapat banyak lebih dari itu, atau caleg-caleg yang memang sudah incumbent gitu, yang iki wongku iki lah bukan loboni gitu ya. Ini bukan konteksnya yang kemarin loh ya. Tak disclaimer dulu. Misalnya ini seperti itu. Itu juga menimbulkan singgungan-singgungan. Kemudian mentalitas ini juga penting. Nah, ini juga menjadi catatan. Kalau ketika orang mencalonkan ya, kalau yang pemimpin daerah, nasional, capres, bupati, wali kota, ini mungkin ada tes kesehatan yang sangat ketat yang dilakukan oleh KPU. Nah, sementara untuk yang caleg ini verifikasinya kan ada di parpol itu. Ya, parpol itu memang harus punya hal itu, menyeleksi benar ya terkait dengan caleg-caleg yang mau dimasukkan, karena juga pertama dia akan menjadi wakil rakyat yang kemudian secara kejiwaan, mentalitas, kecerdasan orang boleh duwe akeh terus wah saya menyalkah gitu kan, terus gampang usah bicara aku, itu juga berbahaya juga bagi kita kan, kira-kira ngono. Ini nyabel aja gitu ya. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Di sematan ini bisa sebenarnya kita nimbrung, barangkali kan pendapat saya juga ada yang ingin meluruskan atau apa. Ada nomor hotline yang kita sematkan. Kayaknya ada ya tadi ya. Ini bisa dilihat ya, penyematan nomor hotline kita ya di 085733367118. Barangkali ingin nimbrung atau menyampaikan sesuatu, saya kasih hotline agar ini tidak satu arah saja kita ngomong, tapi kalau misalnya Pulau Warmo ingin berinteraksi, monggo itu. Sudah ada ini, kita sematkan gitu ya. Bisa langsung menghubungi kontak saya. Kalau pergi nggak ingin kesasar pakai GPS. Iya maksudnya Cak Pitu ini pakai GPS ya, beda dengan Google Map ya. Gunakan penduduk setempat, istilahnya bertanya ke penduduk. Iya, kudu takon aja. Bener Cak Pitu, nggak lengkap kalau kita nggak tanya, bener sekali. Kudu tetap itu, karena kan kalau gayanya kan kita kalau ke nge-map, mari ngono mlebu nang kampung, ya. Terus Medan kadang-kadang kan tidak sesuai juga.
gak takon nambe orang di sekitar, nah itu bahaya juga itu. Koyo apa ya istilahnya? Ya songong ngono ya, songong. Produk-produk ngono gak itu harusnya turun, tapi kena map itu akhirnya gak konsentrasi. Alhamdulillah. Terima kasih Cak Pitu. Wah, mengingatkan ini tetap untuk kearifan lokalnya untuk tanya ya. Wah, ini Cak Pitu kayaknya kontak saya ini. Assalamualaikum. Cak Pitu, gimana Cak Pitu, sudah ngopi Cak Pitu? Iya. Oh udah, kalau pagi saya ngopi tanpa gula. Oh gitu ya? Apa Cak Pitu kok ono gak ono gula iku? Cek apa ngono iku? Cek gak kena diabetes ya? Ya istilahnya seperti itu. Kedua, ya memang suka aja. Kalau habis sarapan tanpa gula, kalau malam saya kasih gula gitu. Oh gitu ya. Iya Marmo. Iya, gimana Cak Pitu? Masalah perkereta-apian ya, apalagi sering terjadinya kecelakaan itu di perlintasannya. Seharusnya rel kereta api itu paling tidak itu dengan jarak kurang lebih ya 10 meter itu harus bebas dari bangunan. Itu masih milik PJKA. Ya. Gitu Marmo. Ya. Nah, kalau sekarang saya lihat itu banyak bangunan yang ada di dekatnya rel Kereta. kereta api. Padahal itu masih punyanya PT KAI ya, jalan kanan kiri itu kan. Tapi ada bangunannya. Nah, karena apa? Kalau siang itu kan banyak kereta lewat itu kelihatan. Ya, kalau malam sih bisa kelihatan karena sinar lampunya, Marmo. Itu. Apalagi kalau kereta itu, kalau di depan atau belakang kita tuh nggak kedengaran. Gitu, Marmo. Bener. Nggak kedengaran. Nah, itu. Jadi kita nggak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Kalau ada musibah seperti itu ya, memang kejadian. Ya siapa sih yang mau kena musibah seperti itu? Ya, benar. Ya. Benar. Nah, kedua seperti perlintasan rel kereta api seperti yang saya sebutkan tadi di Baronya stasiun sama di Gading itu kan ada yang gagal, tapi jalannya itu terlalu tinggi untuk relnya itu. Saya yang kasihan apa tukang becak naik itu loh berat Marmo. Itu. Tapi tidak ada jalan lain itu ya, tidak ada jalan lain selain tidak melintas di situ, Cak Pitu. Kalau yang di Gading mana sih itu? Di dekat Nakam itu. Ya. Ya ada sih, tapi memang saya lihat itu terlalu tinggi sih Marmo. Walaupun di Trajeng itu. Nah, seperti kemarin itu ya, saya pernah lihat itu yang seperti kasus yang di Semarang itu. Yang trailer itu kan nyangkut itu. Nyangkut di rel kereta kanan itu. Iya, Ini terlalu tinggi, sedangkan trailernya kan agak panjang gitu Marmo. Iya. Nah itu seharusnya perlu dievaluasi lagi untuk peninggian, nah paling tidak agak landai sedikit gitu Marmo. Itu maksud saya. Ya. Nah juga masalah GPS itu ya. Itu jangan percaya dengan map. Saya pernah itu ikuti jalan itu enggak tahunya jalan setapak, akhirnya mundur. Iya, benar. Tetap harus tanya ya, meskipun map itu sebenarnya alat pendukung Cak Pitu ya, alat pendukung benar. Ya memang, tapi yang paling bagus itu kan ada tanda kuning garis itu kan di map itu jalan raya udah. Kalau di kampung itu kita enggak 100% percaya Marmo. Ya, benar. 100% percaya. Soalnya saya pernah itu kesasar. Oh gitu. Gimana? Pakai map Ya, mobil atau sepeda masuknya? Jangan-jangan salah tekan itu. Enggak, ya pakai map itu, pakai peta. Ya, kan kita pakai peta terus koordinat kita kan warna biru di situ kan. Ya. Saya ikuti aja. Saya ikuti. Sini ada jalan. Enggak tahunya, waduh, jalan yang salah, jalan setapak, terpaksa mundur. Nah, terus kita memang sih gunakan GPS itu yang paling tepat kalau gunakan penduduk setempat. Nah, maksudnya kita bertanya. Tanya. Jadi kan, ya. Ya, gitu aja Marmo. Siap, Cak Pitu. Terima kasih sharingnya. Sehat selalu Cak Pitu. Iya, amin. Kalau bisa Marmo
ada narasumber dari instansi mana biar kita itu bisa sharing gitu Warmo. Siap. Jadi keluhan masyarakat bisa ada yang menampung aspirasinya gitu Warmo. Ini kayaknya juga ada lah dari instansi yang nguping gitu mesti ada. Nah, ya mudah-mudahan aja. Ya seperti perlintasan rel itu kalau saya lihat itu terlalu banyak yang apa ya, terlalu tinggi lah. Banyak yang terlalu tinggi. Jadi kasihan yang tukang becak, kadang Buman itu sampai ngedel itu. Oke, siap. Terima kasih Jab itu. Ya, sama-sama. Ya, oke. Siap, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Ya, itu suara dari teman-teman tadi Cak Pitu ya. Sudah nyoroti terkait dengan perlintasan kereta api. Ya, saya tadi membahas perlintasan kereta api karena memang kejadian yang sangat sering di jalur jalur arah Bangil, Surabaya, Banyuwangi terutama, dan di wilayah-wilayah Pantura seperti Blandongan atau Gading, Karangketuk dan sebagainya ini paling sering ya, sering. Kita dapat berita itu setahun itu wes bolak-balik lah itu. Rata-rata memang nggak tahu ketika ada kereta mau lewat mereka tiba-tiba melintas atau gimana gitu ya, atau tidak terdengar. Ya tadi kalau Cak Pitu ngomong karena memang masalahnya banyak bangunan yang berdiri di area yang masih masuk di wilayahnya PT KAI gitu. Kok iso? Kok ganti tertib no? Siapa sih wani ngedekno bangunan di area PT KAI? Nah, permanen lagi atau semi permanen gitu ya. Ya itu PT KAI nanti yang akan menertibkan ya kalau kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan tinggi tadi mungkin tadi juga bisa didengar. Mungkin dari teman-teman di sub juga terus mengevaluasi kan ya, kaitannya dengan lajur-lajur yang ada melintas kereta api, bagaimana rambu-rambu itu harus terus diperhatikan. Nah, yang di Lumajang tadi memang saya ngupdate kaitannya dengan Laka Lantas. Nah, kalau itu yang salah siapa? Bukan jalannya yang karena naik, bukan karena perlintasannya ada di situ, tapi sing liwat sing kena gitu ya. Yang jadi tersangka yang di Lumajang itu ya supire gitu ya. Kalau tadi tukang becak seakan dan sebagainya, engko lek ono apa-apa di situ ya sing kena tukang becak ya kan gitu. Ngono ya itu. Ngono. Ceng Eni, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang, Jumat Mubarak, terima kasih. Ceng Emi, selamat pagi juga, sehat selalu Ceng. Kita ngopi pagi menjelang siang ini. Terima kasih, itu bahasan tadi Cak Pitu memberikan informasi terkait, bukan informasi ya, sharing gitu ya. Ya berharap sih ada perhatian, terutama teman-teman di, ya entah itu nanti hubungannya dengan pemerintah kota atau teman-teman di sub, atau juga PT KAI, yang juga perhatian lah terkait gundukan-gundukan yang ada di perlintasan yang kemudian sangat membahayakan sehingga kelihatan. Atau barangkali ada jalur-jalur yang iso gak iso lewat ndukure rel lah gitu. Gak ada perlintasan tanpa palang pintu itu iso berputar. Nah, yang balik nang menungsane ya, kalau misalnya ada jalan yang paling enggak masuknya itu jangan ke membobol di jalur-jalur perlintasan. Iso gak ya? Kayaknya itu harus diatur dengan baik ya, karena memang terjadi banyak insiden terkait dengan jalur-jalur yang seperti itu, jalur-jalur perlintasan. Soalnya kalau sing kena ono korban sing salah ya sing liwat, ya kan? Yang salah bukan kereta apinya yang nabrak ini. Jadi ini yang ke Probowangi ini kan ada mobil minibus ini yang meninggal 11 orang. Ini ada kereta Probowangi kesantap. Yang salah siapa? Yang salah ini. Yang punya mobil ini, yang nyopir ini, bukan kereta yang nabrak loh ya. Bukan kereta yang nabrak. Nah, ini perlu diketahui juga buat semuanya gitu. Nah, termasuk mungkin apa yang disampaikan oleh Cak Pitu tadi. Selamat pagi Bola Warmo. Terima kasih Cak Pitu. Cak Pitu sudah sama-sama, maaf nggih, saya juga belum tahu jenengan. Saya harus panggil Pak Gus, Om Bos. Jeng Emi. Ya, wis gak sakarepe wis kono ya. Kalau Cak Pitu tadi panggil saya Warmo ya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Kita lagi membahas karena ini ya wis golek barokah itu ya, cari barokah. Kalau hari ini ngomongin juga akhir tahun, ngomongin secara otomatis mari ngene bayaran munda apa enggak. Bayar munda apa enggak, yang penting kan
barokah Mas yo bayarannya UMK naik atau UMK-nya sama seperti tahun yang lalu, kalau sudah barokah yo aman. Ya kan aman lah, wes tenang wes, duit piro ae barokah iku koyo ganten teh ya. Nah, itu apa ya? Semangat yang harus tetap kita bawa. Jadi ayem gitu loh ya, yang mau UMK-nya mau naik, oleh DE anjane niat cari barokah yo piro ae so dadi sak pirang-pirang gitu ya. Tapi kalau memang dikasih berapapun gak barokah ya cepet habis. Apalagi uang itu ndak pernah kerasan di dompet. Kalau kerasan lah awet ya. Sing kerasan itu sing duwe akeh itu berarti gak ngerti kok nemplek ae gak gelem metu-metu itu. Selamat pagi Bolo Warmo. Beberapa update tadi sudah saya sampaikan, termasuk juga kaitannya dengan isu-isu yang terkini. Ini juga apa ini? Waduh, kalau ngomong tema yang tadi disampaikan ini Gus Ipul kayaknya launching Airsep anyar mana iki. Kayaknya kapan-kapan dibahas lagi ya, mungkin besok ya. RSUD. Wah, ini inovasi nih si Pemkot ini ya. Tapi beritanya sudah kita tulis, alhamdulillah. Sampai gregean, Pak. Gus Ipul launching Airsep RSUD Dr. R. Sudarsono. Apa itu? Wah. Sewo Yusuf, Wali Kota Pasuruan meluncing layanan baru di RSUD Sudarsono, Airsep yang memudahkan pasien dalam pengambilan obat. Wah, ini kolaborasi antara digitalisasi ya. Jadi lek nang purut iki ono Airsep sekarang. Ini baru ini ya. Baru di launching ini sama Wali Kota Pasuruan ini. Launchingnya Airsep. Jadi lek anu wis gak usah antri tapi layanannya memudahkan pasien mengambil obat. Nanti kalau soal layanan, soal antrian, soal aplikasi, ini kayaknya kita bahas di lain waktu saja ya. Karena saat ini kayaknya ini dibahas ngungku akhirnya banyak yang berkembang. Ya Bolo, seperti yang aku lacap itu saya juga sharing. Nah ini kayaknya sudah ngelot ini, sudah terlalu siang kayaknya. Baik, terima kasih semuanya Bolo Warmo. Sampai jumpa di Ngopi Pagi edisi Sabtu. Terakhir Sabtu ya. Nanti Cak Pitu usulan cari narasumber yang pas gitu ya. Mudah-mudahan ini dengan Ngopi Pagi kita bisa berinteraksi. Kemudian ada juga teman-teman yang ada di pelayanan atau ada di instansi atau yang ingin berinteraksi langsung. Karena rada angel iki, interaksi langsung ini wedi dilokno ya. Jarang sing gelem sing wani. Saya lagi cari, sampean wani live langsung ke masyarakat gitu ya. Oh, iki live ya. Nah, pasti masih mikir kayak gitu. Mudah-mudahan ini banyak yang wani sekarang. Oh, siap. Saya orang pelayanan, saya siap untuk langsung berinteraksi. Wah, keren ini. Kita cari orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Kita cari caleg-caleg. Wah, kita cari pemimpin-pemimpin yang berani kemudian berinteraksi langsung dengan masyarakatnya, ya kan? Berani kemudian dikritik, berani juga menerima masukan. Kritik ya, kritik loh, bukan kemudian hujatan secara langsung yang menyerang pribadi, tapi kritik yang membangun. Saya pikir mereka layak ya, kalau mereka memang sangat terbuka, mau mendengarkan, mau menerima masukan. Kritik yang memang benar-benar untuk kemajuan pelayanan, kemajuan daerah, ini saya pikir patut didukung orang-orang seperti itu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di Ngopi Pagi selanjutnya. Sukses selalu. Jangan lupa yang cowok muslim sholat Jumat. Assalamualaikum.